Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat anak-anak sekalian. Apa kabarnya? Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi bersama Ibu dalam pembelajaran matematika. Di video kali ini kita masih membahas mengenai relasi fungsi untuk pertemuan ketiga dan keempat. Ibu akan membahas mengenai dua hal. Pertama adalah jenis fungsi dan yang kedua adalah nilai fungsi. Untuk mengetahui jenis-jenis fungsi, alangkah lebih baiknya kita ingat kembali materi yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu fungsi. Fungsi adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota domain dengan tepat satu anggota kodomain. Atau jika kamu masih belum memahaminya, Ibu beri cara lain untuk agar kalian lebih paham. Pertama, misal A adalah domain dan B adalah kodomain. Kita anggap domain adalah sebagai seorang anak dan kodomain sebagai seorang ibu. Logikanya, setiap anak pasti memiliki satu orang ibu. Tidak mungkin seorang anak tidak memiliki ibu dan tidak mungkin seorang anak memiliki lebih dari satu ibu. Misal ibunya 2, 3, dan seterusnya. Di sini ibu memiliki 6 buah diagram panah. Kita akan berlatih mana yang merupakan fungsi dan bukan fungsi. Untuk yang pertama, apakah ini fungsi? Ya, kenapa? Karena 1 punya ibu, 2 punya ibu, 3 punya ibu. Nah, untuk yang kedua juga merupakan sebuah fungsi. Mengapa? Karena 1 ibunya P, 2 ibunya P, dan 3 ibunya Q. Semua anak memiliki juga seorang ibu. Untuk yang ketiga, apakah ini fungsi? Ya, ini juga fungsi. Semua anak punya ibu. Yang ini apakah fungsi? Ya, ini juga semua anak punya ibu. Namun di sini ada seorang ibu yang nggak punya anak. Boleh apa tidak? Boleh. Ada ya, ibu yang tidak memiliki anak. Contoh untuk yang selanjutnya, apakah ini merupakan sebuah fungsi? Bukan. Mengapa? Karena di sini 3 atau anaknya memiliki 2 buah orang ibu, yaitu R dan S. Ini tidak mungkin ya. Kita belum menemukan seorang anak dilahirkan oleh 2 buah orang ibu. Kepala sampai perut oleh ibu R, kemudian dari perut sampai kaki oleh ibu S. Itu tidak ada. Jadi untuk yang ini bukan fungsi. Jadi yang fungsi 1, 2, 3, 4. Kemudian untuk yang terakhir, apa ini sebuah fungsi? Ya, karena semua anak memiliki seorang ibu. Nah, karena kita sudah paham apa itu fungsi dan bukan fungsi, sekarang Ibu akan menerangkan jenis fungsi. Jenis fungsi itu dibedakan menjadi 3, yaitu fungsi injektif atau fungsi into atau fungsi satu-satu, kemudian fungsi subjektif atau disebut juga sebagai fungsi onto, dan yang ketiga adalah fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Bagaimana sih cara membedakan ketiga jenis fungsi ini? Nah, ketiga jenis fungsi ini kita dapat membedakannya dengan berfokus untuk melihat anggota kodomain. Untuk fungsi injektif, anggota dari kodomainnya harus memiliki pasangan tepat satu. Contoh, P, Q, dan S punya pasangan kan, dan pasangannya 1, P ke 1, Q ke 2, S ke 3. Apakah R boleh tidak punya pasangan? Boleh, karena ini anggota kodomain. Nah, untuk yang kedua, apakah ini juga fungsi injektif? Ini bukan fungsi injektif. Mengapa? Karena di sini ada kodomain yang memiliki 2 pasangan. Ini bukan fungsi injektif. Nah, gitu ya membedakannya. Untuk fungsi injektif berarti anggota dari kodomainnya harus memiliki pasangan dan pasangannya harus 1. Kalau nggak punya pasangan gimana? Boleh, karena ini anggota kodomain. Kemudian untuk fungsi subjektif berarti ini bukan. Ini contoh fungsi subjektif dan yang ini bukan subjektif. Coba kamu perhatikan perbedaannya apa? Nah, perbedaannya adalah kita fokusnya sama ke anggota kodomain, di mana untuk anggota kodomain yang pertama, semua anggotanya punya pasangan. P punya pasangan 1, Q punya pasangan 2, dan R merupakan pasangan 3 dan 4. Tapi di sini R punya 2 pasangan, boleh apa tidak? Boleh, karena ini anggota
kodomain. Nah, sementara yang ini bukan fungsi subjektif. Kenapa? Karena di sini ada S yang tidak memiliki pasangan. Jadi ini tidak disebut sebagai fungsi subjektif. Jadi untuk fungsi subjektif syaratnya semua anggota kodomain harus memiliki pasangan. Itu saja syaratnya. Kalau yang injektif, anggota kodomain tidak semuanya boleh harus memiliki pasangan tepat satu. Nah, untuk fungsi bijektif itu syaratnya semua anggota kodomain harus memiliki pasangan dan pasangannya hanya boleh satu. Artinya di sini selain dari A ke B merupakan sebuah fungsi, dari B ke A juga harus merupakan sebuah fungsi. Jadi harus bolak-balik. Syaratnya agar A ke B itu merupakan fungsi dan B ke A juga merupakan fungsi, berarti jumlah anggota A harus sama dengan jumlah anggota B. Jadi kalau A anggotanya 4, otomatis B juga anggotanya 4. Nah, silahkan berlatih untuk menentukan jenis fungsi. Materi yang kedua yang akan kita pelajari adalah banyak fungsi atau pemetaan. Misal, fungsi F memetakan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Maka banyak fungsi yang dapat kita buat dapat ditentukan dengan banyaknya anggota himpunan B dipangkatkan dengan banyaknya anggota himpunan A. Agar kamu lebih paham, mari kita lihat contoh yang ibu berikan. A adalah warna lampu lalu lintas, sementara B adalah huruf penyusun kata ini. Tentukanlah banyak fungsi F yang memetakan A ke himpunan B. Jika kita menggunakan rumus yaitu NB dipangkatkan NA, maka kita harus mendaftar dulu anggota A itu apa saja dan anggota B itu apa saja. Misal untuk anggota A warna lampu lalu lintas seperti yang kita ketahui ada merah, kuning, dan hijau. Sehingga banyaknya anggota himpunan A kita hitung 1, 2, 3. Ada 3, sementara untuk himpunan B huruf penyusun kata ini, hurufnya ada apa saja? Ada I dan ada N. Sehingga banyaknya anggota himpunan B ada berapa? 1, 2. Nah, untuk menentukan banyak fungsinya bagaimana? Berarti banyak fungsi yang mungkin dari A ke B itu adalah banyaknya anggota B dipangkatkan banyaknya anggota A. Berarti banyaknya anggota B ada 2, banyaknya anggota A ada 3. Jadi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 2 kali 2, yaitu 8. Ingat, kalau dari A ke B berarti banyaknya anggota B dipangkatkan banyaknya anggota A. Jika dari B ke A berarti dibalik, banyaknya anggota A dipangkatkan banyaknya anggota B. Nah, sekarang untuk cara yang kedua kita akan mencoba satu persatu kemungkinannya. Apakah jumlahnya benar 8? Mari kita coba sekarang. Kita sudah menentukan kemungkinan fungsi yang terjadi dari A ke B menggunakan rumus yang menghasilkan 8 kemungkinan, di mana A-nya adalah merah, kuning, dan hijau, dan B adalah huruf I dan N. Sekarang kita akan mencoba satu persatu ke 8 kemungkinan tersebut. Apakah benar? Yang pertama, kemungkinannya adalah semua anggota himpunan A dipasangkan ke I. Ini untuk kemungkinan pertama. Kemudian untuk kemungkinan keduanya, 2 ke huruf I, yaitu K dan N, M dan K. Kemudian yang ketiganya ke N. Ini kemungkinan kedua. Kemungkinan ketiga, M ke I, H juga ke I, namun K-nya ke N. Kemungkinan keempat, M-nya ke N, K-nya ke I, dan H-nya ke I. Adakah kemungkinan yang lain? Tentu masih ada. Misal semuanya ke N. Ini kemungkinan yang kelima. Maaf.
Kemungkinan selanjutnya 2 ke N, K dan H, kemudian M-nya ke I. Masih ke N 2, yaitu K dan M, H-nya ke 1. Ada lagi? Yang belum, berarti yang ke bawahnya M dan H, kemudian K-nya ke 1. Nah, ternyata ada 8 kemungkinan sesuai yang tadi kita menggunakan rumus. Tentu cara yang kedua ini sedikit merepotkan. Kenapa? Karena kita harus mencari semua kemungkinan. Bisa saja kemungkinan yang kita cari terlewat atau malah ada yang double. Jadi lebih mudah menggunakan rumus. Namun di sini kamu dituntut untuk menghafalnya. Selanjutnya mengenai nilai fungsi. Suatu fungsi biasanya dinamakan menggunakan huruf kecil. Khususnya di Indonesia, huruf yang sering kita gunakan yaitu F, G, dan H. Nah, sebelum ke nilai fungsi, kita akan mempelajari terlebih dahulu mengenai notasi fungsi. Notasi fungsi adalah bagaimana cara kita menyatakan suatu fungsi dengan menggunakan kalimat matematika. Sebagai contoh, perhatikan diagram panah AB ini. Nah, di sini kita lihat fungsi dari himpunan A ke himpunan B dihubungkan oleh F. Anggota A diwakili oleh Y dihubungkan dengan Y anggota B. F menghubungkan X menjadi Y, di mana kita dituliskan sebagai F menghubungkan atau memetakan X menjadi Y, atau sering juga dituliskan sebagai notasi fungsinya seperti ini, F kurung buka X sama dengan Y. Nah, ini disebut sebagai notasi suatu fungsi. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya adalah fungsi F memetakan X menjadi Y, atau bisa juga kita baca Y merupakan bayangan atau peta dari X. Nah, gitu untuk notasi fungsi. Sekarang kita lanjutkan ke nilai fungsi. Nilai suatu fungsi dapat kita tentukan dengan mengganti variabel X pada fungsi yang disediakan. Misal, fungsi yang disediakan adalah fx sama dengan ax ditambah b, di mana a dan b merupakan anggota bilangan real. Bilangan real itu apa sih? Semua bilangan, baik 1, 2, negatif, desimal, pecahan, dan selanjutnya. Apakah semua bilangan termasuk? Nanti untuk bilangan yang tidak termasuk namanya bilangan imajiner, itu akan dipelajari ketika kamu masuk perkuliahan. Jadi untuk sementara semua bilangan di sini bisa kita gunakan. Contoh, F memetakan X menjadi 3X tambah 4. Tentukan notasi fungsi. Notasi fungsinya bisa kita tuliskan sebagai Fx sama dengan 3X tambah 4. Kemudian untuk nilai fungsi X sama dengan 2, artinya kita mengganti X yang kita miliki dengan angka 2. Kita tuliskan dulu Fx sama dengan 3X tambah 4. Nah, ditanya X sama dengan 2, nilai fungsinya berapa? Nah, kita tinggal mengganti saja X ini dengan angka 2. Berarti F, X-nya diganti dengan 2 sama dengan 3, X-nya diganti dengan 2 ditambah 4. Berarti F2 sama dengan 3 kali 2, 6. 6 ditambah 4 sama dengan 10. Seperti itu. Untuk soal selanjutnya, misal ditanyakan adalah F8. F8 bagaimana cara mencarinya? Sama cara mencarinya seperti sebelumnya. Berarti yang nomor 3 misal yang ditanya adalah F8. Pertama, tuliskan dulu notasi fungsi yang kita miliki, yaitu Fx sama dengan 3X
tambah 4. Jika ditanya F8, artinya di sini X-nya kita ganti dengan 8. Berarti F8 sama dengan 3, X-nya jangan lupa diganti 8 ditambah 4. Sama dengan 3 kali 8, 24 ditambah 4. Berarti F8 atau nilai fungsi ketika X sama dengan 8 yaitu 28. Kemudian contoh soal lainnya, biasanya ini yang sering muncul, tentukan nilai X jika, nah ini mah Fx-nya sama dengan 49. Bagaimana caranya? Nah ini agak sedikit berbeda, mengapa? Karena di sini X-nya yang kita cari bukan Fx. Nah berarti bagaimana? Seperti yang kita ketahui, kita memiliki Fx sama dengan 3x tambah 4. Kemudian di sini diminta juga Fx sama dengan 49. Nah, berapa sih x yang harus kita masukkan ke sini agar hasilnya 49? Pertama, kamu bisa mencoba satu persatu. Misal x-nya 1. 3 kali 1 3 tambah 4 7. 49 bukan? Bukan. Kita coba lagi. X-nya sama dengan 2. 3 kali 2 6. 6 tambah 4 10, bukan 49. Oh, bukan X sama dengan 2. Terus saja dicari. Ada cara cepatnya? Ada. Bagaimana? Kita pakai aljabar. Di sini Fx sama dengan 3x tambah 4. Di sini juga Fx sama dengan 49. Karena sama-sama Fx, kita buat persamaan atau sama dengan, berarti 3x tambah 4 haruslah sama dengan 49. Nah, sesuai kesepakatan, di sini ada sama dengan, ada ruas kiri, ada ruas kanan. Di ruas kiri kita sisakan yang ada variabelnya X, Y, Z. Nah, di sebelah kanan kita sisakan khusus angka. Berarti di sini yang tetap adalah 3X sama dengan 49. Nah, di sini kan positif 4. Kita pindah ke kanan, berarti dikurangi 4. Berarti 3X sama dengan 49 dikurangi 4, yaitu 45. Nah, karena yang kita cari X, sementara di sini 3X. Nah, bagaimana caranya? 3 kali berapa? 45. Nah, 3 kali 15. Atau cara lainnya, bisa kita bagi 3 saja keduanya. Sebelah kiri bagi 3, sebelah kanan bagi 3. Nah, ini dibagi 3 hasilnya. Ibu tulisnya ke sini, maaf. Jadi X sama dengan 45 dibagi 3 adalah 15. Nah, berarti di sini nilai X-nya adalah 15. Sekian dari Ibu, silahkan berhati soal-soalnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.